Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Ila qawlihi at-targhibu fil wudu' wa fi isbaghihi wa italatil ghurrah wa ma yuqalu ba'da wudu'. Kajian pada malam hari ini membahas tentang wudu'. Wudu ini merupakan kunci utama solat seseorang itu menjadi sah. Solatnya benar tapi wudunya kurang baik, membatalkan solatnya. Oleh karena itu kita harus betul-betul memperhatikan wudhu kita. Jangan sampai asal wudhu, asal basuh saja. Perhatikan yang baik dari bacaannya, kemudian dari rukun-rukunnya, kemudian anjuran untuk menyempurnakan, kemudian untuk italul ghurrah, hampir sama artinya, meluaskan, memanjangkan. Jadi ketika wudu, seseorang itu harus menyempurnakan dari rukun-rukunnya. Kalau dia wudu tidak baca niat kan tidak sempurna, karena niat termasuk dari rukunnya. Atau langsung basuh muka, tak pakai niat tak bisa, enggak deh. Atau enggak tertib enggak bisa, enggak. Jadi harus tertib. Mulai dari niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian membasuh sebagian rambut ubun-ubun ini. Ya, ubun-ubun ya namanya. Ubun. Kemudian basuh kaki. Dan yang terakhir tertib. Telinga itu sunnah. Walaupun kita tidak basuh telinga ketika wudhu tidak apa-apa, tapi sangat dianjurkan jangan sampai ditinggalkan. Rukunnya itu 6. Ya, betul Ustaz Soleh. Rukun wudhu itu 6. Banyak orang ini tidak paham, bahkan tidak tahu rukunnya wudhu. Saya pernah masuk di sekolahan. Saya masuk SMA pernah, masuk SMP pernah. Saya juga pernah masuk, apalagi SD pernah. Ketika kita tanya mengenai rukun-rukun wudhu, banyak yang nggak tahu. Ada yang ngomong rukunnya wudhu 10, ada yang ngomong rukunnya wudhu 8, ada yang ngomong 5. Nah, ini kan sangat memperhatikan kita. Tapi kalau lagu-lagu musik, lagu-lagu band banyak yang hafal. Tapi rukun-rukun wudhu yang betul-betul pokok seseorang itu bakalan diterima solatnya. Solat walaupun khusyuk bagaimana, kalau wudhunya enggak betul, tak sah solatnya.
Makanya harus betul-betul diperhatikan yang namanya wudhu, jangan main-main. Niat dulu. Nawaitul wudu'a irafil adasil asghar lillahi ta'ala. Dalam hati tidak apa-apa, seterah. Niat itu berbarengan ketika kita basuh. Ketika awal basuh wajah, kita tuh niat dalam hati, saya niat ingin wudhu menghilangkan rasa kecil karena Allah. Kemudian wajah jangan asal-asal basuh wajah. Terkadang saya melihat sebagian teman-teman itu berwudu asal basuh saja. Ambil air langsung gini. Sama dia tak diperhatikan. Ini kan juga termasuk sini ini. Nah, ini harus kena di sini nih. Ah, di sini terus sini. Jangan cuman asal gini kan. Bisa-bisa sini tak basah. Bahkan sini bisa tak basah. Walaupun khusuk bagaimana, kalau wudunya enggak genap, enggak sah. Karena pokok utama wudu, maka di sini disebutkan wa fi usbul untuk menyempurnakan. Jangan asal-asal wudu itu. Kalau wudunya asal-asal bikin batal sholat. Memang wudu nih bukan membatalkan sholat, tidak. Membatalkan sholat itu ada memang. Cuman kan kalau sudah sholatnya, kalau wudunya enggak saya sholatnya enggak sah gitu maksudnya. Itu maksudnya batal sana kayak gitu. Kemudian tangan juga. Jangan asal-asal basuh ya sini. Kadang kawan-kawan tuh enggak sampai ke sini. Memang yang wajib kan di sini. Tapi harus kita benar-benar gini. Asal. Jangan cuman anak kecil tuh harus diperhatikan, kasih tahu, jangan dibiasakan. Kalau anak kecil kita biarkan nanti sampai besar dia biasa asal-asal wudu ya. Jadi harus benar basuh. Atau airnya berjalan gini kan. Jangan cuman gini ya. Gini. Nah, ini sela-selanya gini. Jadi harus benar-benar sama gak gini. Harus diperhatikan. Kemudian setelah tangan apa? Sebagian rambut jangan diberubun. Ada yang sebagian ulama menyunahkan untuk seperti gini. Ya gini cukup enggak apa-apa. Tapi kok sebagian ulama tuh lebih sempurnanya tergantung kan tuh pakai gimana gitu. Kalau di masjid kan pakai ran gini, berarti gini kan. Kemudian kalau telinga ini sunnah sebenarnya. Telinga ini sunnah walaupun tak dibasuh sama kita tak apa-apa. Tapi sangat dianjurkan gitu lah. Sangat dianjurkan. Kalau bisa ini tangannya gini. Ini gini main dia. Ini di di celah-celahnya gitu juga diputar gitu. Jangan kan namanya bukan main-main sih, anggaplah main-main ya. Ini kan main-main. Kemudian kaki jangan asal cuman disiram atau kita dilewatkannya gini. Dia harus pegang. Harus dipegang di atas mata kaki. Sini sela-selanya gini kan. Intinya jangan pernah meremehkan wudu. Karena jika seseorang meremehkan wudu bisa membuat sholatnya enggak sah. Walaupun dia khusyuk. Yang pertama kita harus tahu rukun-rukunnya. Jangan sampai kita sudah dewasa sekarang ini, sudah kuliah, SMA, SMP, tapi rukun wudu enggak tahu. Kan pertanyaan besar. Saya pernah masuk, kalau formal mungkin biasalah negeri ya. Saya pernah masuk sekolahan yang Islami. Oh Islam. Saya pernah masuk Al-Azhar. Saya pernah masuk Al-Azhar. Saya masuk. Bukan berarti sekolahannya yang anaknya ini nggak memperhatikan. Nggak mungkinlah sekolah tidak mengajarkan tata cara sholat, tata cara wudu. Nggak mungkin. Makanya ketika ada seseorang itu bodoh, tidak tahu, jangan menyalahkan sekolahannya. Jangan menyalahkan pondoknya, jangan. Kok yang di pesantren, kok yang di formal,
yang di kuliahan, ketika dia nggak tahu apa-apa, jangan salahkan sekolahannya. Tak mungkin lah. Salahkan diri sendiri. Mungkin dia tidak serius dalam belajar, mengentengkan akhirnya. Nah, yang kita lihatlah banyak. Bahkan saya pernah nih nanya, siapa istrinya Rasulullah? Siti Fatimah katanya. Bagaimana? Dia ngomong Siti Maryam, bayangkan. Istrinya Rasulullah siapa? Siti Fatimah. Siapa Siti Fatimah? Sayyidah Fatimah. Putrinya kan? Siti Maryam siapa? Oh, Siti Maryam. Kok ibu Siti Maryam? Siti Nurmaya. Siti Maryam. Siti Maryam itu ibundanya Nabi Isa. Oh iya. Tak konsentrasi. Biasalah banyak pikirkan umat. Bukan nggak tahu lah, yakin antum pusing gitu. Beliau ini Masya Allah, beliau ini pengurus JPRNI. JPRNI itu Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia ya. Nah, beliau juga sama. Nah, Masya Allah, beliau ini aktif berdakwah. Aktivis masjid ya. Jangan lupa doakan saya nih kawan-kawan nih kan, semoga bisa berperjuangan nyantum nih. Kembali kepada pembahasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Allah langsung yang memerintahkan. Ketika mau sholat, wudu, basuh wajah kalian, tangan kalian sampai marafiq, siku-siku. Sebagian rambut yang ada di ubun-ubun ini, kaki kita sampai ka'bayn, mata kaki. Itu perintah Allah, bukan perintah siapa, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus betul-betul memperhatikan wudhu kita. Jangan sampai salah, jangan sampai main-main, harus sempurna. Harus kita lebihkan ketika kita di tangan ini, lebih baik kita lebihkan daripada kurang. Lebih baik kita lebihkan, mau kaki kita lebihkan, kepala kita lebihkan. Kemudian kita itu ketika wudhu membaca apa yang disunahkan setelah itu. Setelah basuh muka itu disunahkan ada doa-doanya kan? Itu hafalkan. Minimal lah, minimal itu doa setelah wudhu. Doa setelah wudhu harus. Sekarang ini kita tidak usah lari ke sunnah-sunnah yang berat, yang mudah ya dulu. Yang dari kecil kita sudah diajarkan. Dari kecil kita sudah diajarkan, tapi kita sangat mengentengkan, bahkan meremehkan. Oh, ngapa ini sunnah kecil, anda tinggalkan, pahalanya kecil. Kalau besar dia, sholat sunnah itu kan besar pahalanya, jelas gitu, sholat tahajud, sholat duha, tapi kok sunnah-sunnah yang remeh tak mau dia. Kita ketika wudhu, baca wudhu ada apa cuman kadang-kadang ya. Tahadus sambil nikmah saya ketika keluar dari WC berusaha ingat, alhamdulillah lah, saya ini bukan tahadus sambil nikmah, berusaha saya berdoa minimal dalam satu hari itu wudhu 5 kali, minimal 1 saya berdoa gitu Bang. Karena itu sunnah remeh. Kita ini banyak meninggalkan sunnah yang kecil, remeh. Kita ini sudah diajarkan dari kecil, dari SD, dari SMP, SMA diajarkan apa? Ada beberapa sunnah yang sangat dientengkan oleh kita semua. Yang pertama di antaranya, ketika kita mau makan, jarang kan dari kita meremehkan baca doa. Kita hafal baca doa. Tapi kan kata Ustaz Somad tuh bukan cuma hafal aja, tapi baca. Padahal mudah kan doa setelah mau makan. Kemudian doa mau makan kan mudah.
Allahumma bi'na fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tapi kita mengentengkan, oh cukup bismillah. Iya betul, cukup bismillah. Tapi kenapa kita tahu tapi tak digunakan? Apalagi sunah-sunah yang dientengkan. Mau masuk WC, doanya tahu, saya yakin kawan-kawan ni kita ni tahu doanya masuk WC. Tapi kenapa kita mengentengkan? Makanya di zaman akhir ni banyak orang mengentengkan sunah-sunah Nabi yang kecil-kecil. Dan alangkah beruntungnya orang-orang yang memperhatikan sunah-sunah di akhir zaman ni yang kecil-kecil. Kalau sholat duha, sholat tahajud, itu tinggi. Bagi saya itu sunnah yang tinggi. Orang bisa ke sana sholat tahajud, sholat duha tu, kok pun saya jempol 100, jempol 100. Ini ya sunnah. Sudahkah kita ketika masuk WC baca doa, Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'is? Sudahkah ketika kita masuk WC dahulukan kaki kiri? Sudahkah? Keluar WC pakai kaki kanan, kemudian baca doa ghufranak 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 alhamdulillah adaba anil adha wa afani. Sudah. Kemudian sunnah apa lagi ketika masuk masjid? Sudahkah kita baca doa Allah muftahli abwaaba rahmatik? Dahulu kaki kanan, keluarnya pakai kaki kiri, baca doa Allah muftahli abwaaba rahmatik. Sudahkah? Remeh kan? Remeh. Tapi kita banyak meninggalkan. Tak usah tinggi-tinggi duduklah. Apa ge? Mau tidur? Remeh kan? Remeh. Padahal bacaannya itu tak panjang. Cuman bismikallahumma ahya biska ma'afu wa bismika amut. Tapi kenapa? Kita itu meremehkan, mengentengkan. Kita sering mendengar fa'alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'addabu min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu tak mengamalkan ilmu, kita tahu seperti itu. Tapi kenapa? Kalau saya pribadi sepertinya saya masuk ke situ. Kenapa? Memang saya ini banyak ilmu, banyak yang saya tinggalkan. Tapi saya berbicara seperti ini mengingatkan saya pribadi. Ya kalau kawan-kawan ingat, itu bukan saya mengingatkan, tapi pada hakikatnya kita mau berubah itu minallah subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita bisa sekarang, ngapain nunggu setahun lagi? Maksudnya mau mengamalkan gitu lah, mengamalkan. Kemudian setelah wudu, sudahkah kita ini baca wudunya? Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu Muhammadan abduhu rasulullah waj'alni minat tawabin waj'alni minat tahirin waj'alni min ibadika as-salihin. Sudahkah? Kemudian saya punya guru Al-Habib Husain bin Alwi bin Agil. Beliau ni alumni Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malakah, Mekah. Beliau pernah ngomong seperti ini, ketika wudhu jangan cuma sekedar wudhu, betul-betul diresapi, betul-betul dihayati. Kenapa? Ketika seseorang membasuh wajahnya itu dosa-dosa yang ada di wajah itu luntur. Makanya kata beliau, ketika basuh wajah, niatkan semoga wajah ini tidak mandang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi betul-betul jangan cuma sekedar wudhu aja. Itu kata saya punya guru. Jadi betul-betul diresapi. Jadi kita mendapatkan syirnya wudhu ketika kita basuh tangan. Ini tangan yang air yang ketika wudhu ditangani. Nah, dosa kita ikut gak? Niatkan ketika kita tangani. Ya Allah, semoga tangan saya ini tidak mengganggu orang. Remeh kan? Remeh, tapi itu besar pahalanya. Sama gak saya ini orang, belum tentu gak saya mengamalkan, tapi kan kita berbicara sini sharing. Bukan nak ceramah sini. Sharing gitu kan, sama-sama. Saya berbicara seperti ini mengingatkan diri saya agar
Mudahar ente ngomong, ente harus ngamalkan. Memang sih pada hakikatnya kita ngomong sama orang tuh dengan satu yang sudah kita amalkan, tapi apa yang kita dapatkan kita sebarkan. Kita tidak bisa ngamalkan, mungkin orang lain yang bisa ngamalkan, kan gitu. Pahala gak buat kita. Salah dia. Kesimpulannya, ayo kita sama-sama perhatikan wudhu kita, karena wudhu adalah pokok utama sholatnya seseorang itu diterima. Ketika wudhu jangan asal wudhu, resapi dengan hati. Betul-betul dia wudhu. Sunah-sunahnya dilaksanakan. Dan jangan pernah melepaskan doa setelah wudhu. Oh, kalau antum tahu fadilahnya orang baca doa setelah wudhu, tak bisa dibeli dengan duit. Tak bisa dibeli dengan duit. Hidayah tuh ya, tak bisa dibeli dengan duit, tak bisa dibelikan dengan harta. Antum sholat, bisa dibeli mana bisa? Itu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Pondak saya nunggu ini jak, nunggu hidayah. Hidayah itu bukan ditunggu, tapi dicari. Kita bermunajat sama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia, teman-teman ngopi sambil ngaji. Kenapa kita adakan seperti ini? Kalau kita cuma di kafe, cuma sekedar ngobrol, bermanfaat tapi kurang lah. Tapi kalau kita di kafe, kita berbincang-bincang masalah kuliah, berbincang-bincang masalah keilmuan, membincang-bincang masalah kebaikan, lebih manfaat. Ya kan? Mungkin kalau kita ngerjakan tugas di rumah susah, mau masuk tuh susah gitu. Tapi kita sharing kawan-kawan kampus di sini, di kafe-kafe, gunakan. Ilmu itu tidak pandang tempat, dimanapun. Udah ilmu ini cuma di pesantren ya, ilmu ini cuma di sekolahan, nggak bisa seperti itu. Memang pada hakikatnya kok cari ilmu di pesantren, cari ilmu di sekolahan, tapi bukan berarti anak tak bisa pesantren, anak tak bisa sekolah, ya sudahlah. Bukan alasan. Kita duduk dengan kawan, bisa cari ilmu, ya kan? Nih kawan-kawan, nanti misalnya abang-abang tahu dikit banyak, abang-abang kasih tahu ke yang lain, itu adalah pahala. Beli ini walau semoga apa yang kita niatkan, kita korbankan waktu kita tuh duduk bareng di sini ngopi sambil ngaji, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapat perhatian khusus dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.